hari ini kita udah janjian sama klien kita yang namanya Pak Ahmad. Katanya Pak Ahmad ini punya permasalahan dengan istrinya, makanya Pak Ahmad minta tolong sama tim Terangkanlah. Ya, jadi di sini kita mau coba buat ngamatin dulu tentang kayak situasi mereka ya kalau misalnya lagi bareng. Jadi memang sengaja kita nggak langsung datengin Pak Ahmad, kita ingin melihat bagaimana maksudnya istrinya, bermasalah dengan istrinya. Iya, bermasalahnya itu apa? Pokoknya dekat sini sih tadi. Jadi tokonya yang toko buah. Tapi gue kasihan deh ngeliat Pak Ahmad. Dia kan kondisinya kayak gitu, tapi istrinya kayak yang cuek aja gitu. Dibiarin. Ya, kita positif thinking aja Pak, tapi istrinya masih sibuk kan. Iya, ya gue cuma kasihan aja sama kondisinya Pak Ahmad yo. Ini biasa aja sih, nggak ada yang aneh di sini ya. Tapi gue ngerasa mereka nggak ada komunikasi sama sekali. Kayaknya dia mau beli deh. Oh iya. Gue salah lihat nggak sih? Dia ngeluarin jeruk kan satu dari plastik yang udah dibeli kan? Tadi gambar dapat kan yang ngambil-ngambil. Wah ini udah parah Pak, gimana curang nih? Gimana namanya curang nih? Masa dia jualannya curang gini sih? Wah parah Pak, Pak udah curang Pak. Ini balik lagi tuh. Ini dia tahu deh, ya kan? Iya. Dia kayaknya tahu nih beratnya kurang. Itu gue yang tadi dia kurangin gede. Ya. Langsung ya. Lo kok jadi malah ribut sama suaminya sih, udah diingetin kayak gitu? Ya gue kasihin kalau kayak gini, kita juga harus ngingetin lah ya. Assalamualaikum Pak Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Mas, iya Mas. Ngapain nih kamera-kamera di mana? Ini ngapain nih? Ngapain sih pakai gini? Bikin malu aja sama sebelah-sebelah saya. Malu ini Saya semua. pengen menyadarkan Ibu. Iya, iya. Astagfirullahaladzim, Bu. Bu, marah-marah. Bu, Allah. Ya, bapak lihat anak. Anak saya malu punya anak kayak begini. Bu, anak itu titipan Allah, jangan kayak gitu, Bu. Tapi gara-gara dia, hidup saya jadi kayak begini nih, papanya. Enggak, anaknya kayak gini. Astagfirullahaladzim. Bu, ini depan. Awas. Tolong dong, Bu. Kalau ada masalah bicarain baik-baik sama suami, Bu. Ibu, Bu tega. Bu, tolong, Bu. Obrolin dulu baik-baik lah, Bu. Bu, Ibu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah, dia. Memang dia dari kecil ya perlu ngurus anaknya Mas. Mas kita ini aja kita. Tadi ada yang ikutin nggak? Tadi ada yang ikutin nggak? Ada kan? Ya memang istri saya begitu berbuat curang sama pembeli Mas. Makanya saya panggil Mas tuh biar sadar istri saya. Berarti tadi bener? Bener Bapak Mas. bener curang? Iya. Terus dia malah marah-marah gitu Pak sama Dia pelanggan. emang orangnya begitu. Pengen cepet kaya katanya. Ya Allah. Terus ini dia mau pergi kemana? Coba barusan lagi emosi gini. Ya itu sih Bapak mau pergi kemana? Iya tahu aku pergi ke rumah temen. Ke rumah temennya kali. Yuk kita ikutin aja Kita dulu. ikutin aja gimana Pak? Ayo, Kita Pak. coba lihat. Tadi udah ada yang ikutin kok. Kita ikut. Yaudah, yuk. Udah sana Pak. Ini siapa dong? Boleh jagain tokonya dulu nggak? Ntar kita balik lagi. Ya? Nah, jagain ya. Sebagian jagain dong. Alhamdulillah.
itu mereka lagi ngapain sih, Mbak? Seharusnya bapak-bapak. Kayaknya gitu judi, Mas. Bapak judi. Bapak sebelumnya udah tahu kalau bapak kayak gini. Tadinya sih belum, sekarang saya baru percaya kata orang begitu. Saya baru percaya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Ayo, Mas. Kita turun aja, Mas. Mas, Ayo Mas, kita turun Mas. Iya, Udah nggak, Mas. Sini, Mbak. Allah, Bapak-bapak, ibu-ibu. Begini kelakuan ibu ya. Astagfirullahaladzim. Begini kelakuan ibu. Benar-benar kelakuan ibu begini. Pak. Bu, tapi Mas. Bu ini ilegal, Bu. Ibu judi di sini. Ini bisa ditangkap kalau kayak begini. Begini ya, kelakuan ibu selama ini. Benar kata orang. Bapak ngapain kesini nih? Saya mau buktikan kata orang. Ibu benar. Kita main judi. Bapak kasih saya apa? Selama ini Bapak kasih saya apa? Bikin susah. Ngapain anak kayak begini lagi? Tujuannya apa, Bu? Biar nanti saya menang, ya kan? Saya bisa bayar usaha saya bisa bayar utang-utang saya. Nah, laki-laki ini nggak pernah bisa kasih saya uang yang Bu, benar. ini bulan Ramadan, Bu. Ini haram, Bu. Ibu dapat duit dari sini tuh haram. Nggak berkah. Bapak bisa kasih uang saya 20 juta. Turut apa kata Bapak? Sekarang. Dari mana duit sebanyak itu? Saya nggak tahu dari mana. Uang 20 juta buat apa, Bu? Ya buat apa? Keluar saya banyak. Saya juga punya tanggungan yang lain. Karena Bapak nggak kasih saya. Ya, Bu, tapi ini judi juga di sini, Bu. Ya di sini bisa nongkrong di sini. Ya kan kita tadi main itu siapa tahu kita dapat kita bisa bayar. Apa keperluan kita? Utang kita Bapak nggak pernah kasih saya uang Pak. Istrinya kenapa malah tusuk kita sih? Ibu ini kenapa Udah, sih, Bu? dorong ya, Bu. Bu, ini ada anak ibu. Malah lebih peduli sama temennya sih. Ini anak sama suaminya digini. Sekarang sini aja Mas. Mbak, kita ngalah aja. Sekarang kita pulang. Kita sholat. Saya mau nenangin diri Pak. Tapi istri Bapak nggak bisa didiemin, Pak. Udah salah jalan banget, Pak. Udah salah jalan banget. Istri Bapak bener-bener, Pak. Kok Bapak bisa sabar banget sih, Pak? Biarin Mas. Tolong antarkan saya ke masjid. Saya mau sholat. Saya mau menenangkan diri. Ayo nak. Ayo saya. Kebetulan Mas, Mbak, sepulang saya jualan, saya kerja jadi masuk di masjid ini. Oh. Iya, ya nyari ridho Allah. Jadi saya
dari pagi sampai siang saya jadi makhluk di sini. Ya, ya. Itu ya, mari kita sholat mas, bang. Terima kasih. Ayo nak. Salah tak? Iya. Kita balik ya. Oke. Iya, Pak. Wah, ini. Dompetnya gimana bini lu? Bayar utang bini lu sekarang juga. Iya. Mas, ada anak kecil nih mas, kalau marah-marah lihat-lihat dong. Iya, iya. Udah di campur dia urusan gua. Caranya dong bisa baik-baik gak sih mas? Dengerin gua. Ini orang tua, lu mau apa? Lu mau apa? Kita di sini bawa kamera, lu mau apa di sini? Gua nggak ada urusan sama dia. Gua urusan sama dia. Tapi ini orang tua, lu mau apa di sini? Biasa seperti ini. Terus ini ada anak kecil, siapa Bayar utangnya. Ini bisa gak sih caranya baik-baik? Lo punya etika kan mas? Gua udah sering ya bulan balik sini lagi utang. Tapi selalu lu alasan kan? Ada anak kecil bisa gak sih baik-baik naginya gimana? Kasihin sama bapaknya gimana? Tapi nanti kalau misalkan mereka balik lagi gimana, Pak? Biarin nggak apa-apa. 20 juta, Pak. Emang istri Bapak punya utang, Pak? Pak, bentar. Tadi orang tadi bilang kalau istri Bapak punya utang 20 juta. Bapak tahu nggak itu? 20 juta itu nominal yang besar loh Pak. Nggak tahu sama sekali. Terus Bapak tadi bilang mau nyicil, ini bisa aja penipuan, Pak. Ya biar saya nggak diganggu lagi mas. Saya udah capek. Kalau Bapak diganggu, Bapak merasa diganggu, kan Bapak bisa lapor polisi, Pak. Ya makanya saya minta bantuan mas tuh begini. Kasihan anak saya masih kecil. Kasihan. Saya mau gedein anak saya saja. Biarin ibunya nggak mau ngurus anak. Biar saya yang ngurus. Sana dia main judi terus minta 20 juta maksudnya buat ini? Ya mungkin buat Budi. Yang biar Bapak tenang, juga mungkin kita nanti juga atur strategi ini, Bapak pulang dulu aja ya, Pak. Ya, mas. Bapak istirahat aja di rumah ya, Pak ya. Terima kasih mas. Oh, Waalaikumsalam. Ini siapa ya? Ini adik ipar saya mas. Adiknya Adiknya istri saya. masalah Maita di mana ya? Nggak tahu ya. Biasanya hari gini mah di warung nungguin toko buahnya. Ya aku soalnya nyariin dia nggak ada. Aku belum kesana juga sih. Jadi gini mas, aku tuh bingung. Aku sama Mas Haris tuh sama berantem terus gara-gara ternyata tuh Baiklah tuh pinjam uang sama Mas Haris. Dan Mas Haris tuh lagi butuh uang banget. Makanya aku bingung. Sedangkan satu sisi lain dia kakak aku, satu sisi lain dia suami aku. Jadi aku bingung aku harus gimana.
Astagfirullahaladzim. Mbak, kalau boleh tahu Mana-mana. utangnya berapa ya Mbak ya? Utangnya 20 juta Mbak. 20 juta? Astagfirullahaladzim. Maaf ya Mas, bukannya aku tega. Cuma emang aku sama Mas Aris jadi berantem terus dan itu bikin rumah tangga aku berantakan. Maafin kakak kamu ya. Nanti biar saya bayar walaupun nyicil. Aku minta maaf ya Pak, aku harus ngomong karena ini menyangkut rumah tangga aku. Astagfirullahaladzim. Ngapain sih di sini? Kamu ngapain di sini? Cari Mbak. Ngapain nyari saya? Gak ada istrinya, kamu datang ke sini ya? Suami kamu lagi kerja, jadi kamu mau bebas di rumah saya? Mbak, maksudnya apa sih Mbak ngomong kayak gitu Mbak? Kamu kalau mau datang ya, kamu bisa telepon kakak kamu. Nggak langsung ke rumah ini. Ini nggak ada istrinya, nggak boleh. Suami kami juga nggak ada. Ngapain kamu di sini? Istighfar sih Mbak, aku tuh masih adik kamu. Ya tahu, zaman sekarang ini banyak adik ngambil kakak iparnya. Demi apa? Aku istighfar bisa nggak ngomongnya? Demi apapun ya aku nggak ada pikiran kayak gitu ya. Sama sekali nggak ada. Dewi, Terus kamu tujuannya apa kesini? Aku kesini tuh buat agih tahu Mbak. sudah. Suami kamu mana? Adik kamu. Mbak nggak tahu suami aku lagi nggak ada, makanya aku tuh berantem gara-gara Mbak. Mbak tuh kalau nagih, kalau ditagih tuh selalu Mbak yang marah-marah. Iya itu saat kondisi aku nggak ada, ya nggak ada. Tapi bukan kamu yang datang ke sini, kamu jangan cari kesempatan di saat saya nggak ada, tahu nggak? Diam. Bapak juga. Malah tuh. Sebenarnya sama dia. Saya nggak pada apa-apa. Saya nggak selingkuh. Ibu tenang dong, Bu. Sekarang gimana sih? Ini ada ibu nagih 20 juta. Tadi ada dua orang datang ke sini nagih 20 juta. Sekarang urusannya sama apa sih? Bu, suami ibu yang mau nanggung, Bu. Bapak, saya istighfar ibu. Saya nggak seneng ya ngeliat kayak begini. Saya nggak seneng. Suami kamu aja ya. Nanti di telepon saya. Jangan kamu datang ke sini lagi kalau nggak ada saya. Kalau kamu mau ke sini, kamu telepon saya. Bisa kan? Oke, besok aku bakal kayak gitu. Iya. Aku bakal ngomong sama Mas Haris kalau Mbak aja sampai ngusir aku kayak gini. Udah sekarang pergi aja deh kamu. Ibu ini tadi tuh ada dua orang datang. Ibu gimana sih punya utang banyak banget? Saya punya kebutuhan. Suami nggak ngasih. Nggak bisa ngasih apa-apa sama saya. Saya cari makan sendiri. Dia cuma apa cuma duduk, cuma nungguin warung tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Bu, tapi seenggaknya rezekinya halal. Sana pergi. Mbak, ya ampun. Pak, Oh, Aku Iya. mau ngomong sama Mas. Kayaknya sebaiknya akhirnya biar ikut aku aja buat sementara waktu. Karena ngeliat kondisi Mbak kayak gitu, aku nggak tega ngeliat dia buat dimarah-marahin terus kayak gitu. ya udah, bawa biar saya tidur di masjid aja mas. Bapak yakin? Yakin saya kerja di sini, saya jadi marbot di masjid ini mas. Biar saya tidur di sini. Ya nak, hati-hati. Tolong jagain Sakinah Dewi ya. Sabar ya Mbak ya. Maafin Mbak aku. Kalau Mbak aku kayak gitu, aku nggak tahu kalau dia ternyata kayak gitu. Ya, nggak apa-apa Dewi. Assalamualaikum. Pak. Selamat. Halo Sakinah. Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah. Nah, sehat ya Pak ya. Alhamdulillah. Sakinah apa kabar? Mama. Iman di sini Pak. Alhamdulillah. Saya kesini ke sana.
Namanya saya baru hijrah, Mas. Ya, untuk menenangkan diri. Kenapa, Pak? Ada kabar lagi dari istri Bapak? Rasanya saya udah gak kuat. Astagfirullahaladzim. Istri saya bukannya sadar malah bertambah, Mas. Tambah gila kayaknya, teman. Pak Istighfar, Pak, jangan ngomong kayak gitu loh, Pak. Sama istri. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Iya, Mas, satu-satunya harapan saya adalah anak saya ini, Mas. Bapak yang sabar ya, Pak ya. Assalamualaikum Pak Ahmad. Iya, waalaikumsalam. Pak Ahmad, ada orang akan nyakitin barang. Mas, Yang bener, Mas. Pak, ayo Pak, kita pulang ke rumah Pak, tolong akhirnya. Ayo, misalnya. Astagfirullah. Mas. Bentar dulu, jangan dibawa dulu. Ini maksudnya apa? Udah kemana, Mas? Tenang dulu, jangan dibawakan gini. Gua nggak mau tahu ya. Barang-barang lu semuanya gua sita. Lu bilang sama bini lu kalau dia sampai kagak pernah setor tiap minggu sama bos gue, barang-barang lu semuanya yang ada gua sita semuanya. Mas, Hah? kan udah tiap Bilangin minggu sama bini lu. udah dibayar, tiap minggu juga udah dicicil. Mana buktinya? Sampai sekarang belum lunas. Mas tenang dulu, kan maksudnya di sini mau dicicil. Pokoknya barang lu gua sita sekarang. Nanti kalau sampai bini lu kagak bayar juga tiap minggu sama bos gue, gua ambil barang lu semuanya. Tolong Mas, jangan dibawa. Mas, tolong. Itu barang satu-satunya buat saya, Mas. Mas. Semua barang-barang habis. Astagfirullahaladzim. Pak, utang, Pak. Tapi nggak begini caranya, Pak. Ini bisa masuk pencurian kalau kayak begini, Pak. Astagfirullahaladzim. Halo, Wi. Ada apa, Wi? Astagfirullahaladzim. Mbak, di warung ada rame-rame lagi, Mbak. Di warung ada rame-rame. Ayo, Mas, kita ke warung lagi, Mas. Di warung Bapak, Mas. Iya. Yaudah. Ayo. Salah satu jaga rumah ya. Ayo, dari sini deh. Ini cuma satu-satu, Bu. Ibu, ada apa ini? Ibu, sudah. Ibu. Itu perbuatan ibu jadi begini. Iya sih Pak, yang bohong aja sama saya Pak, dia kadang-kadang Itu yang selalu curang sama pembeli. Ibu. Tolong diam, Ibu. Ya, kita selesaikan dengan kekeluargaan. Semua nanti saya ganti. Iya, Bu ya. Oke. Ini ada. Ibu. Diam. Ibu salah.
Ibu sudah curang sama pembeli. Bapak, udah ya Bu ya. Ini pada Tolong. pada pulang ya. Kan udah nanti mau diganti ya. Nanti saya ganti. Biar saya urus sama istri saya dulu. Ya udah. Ya. Ibu nanti saya ganti, Bu. Ya udah ya. Yang penting Ibu Nanti, ya. yang penting Iya. Nanti. nanti saya diganti. Nanti diganti. Diganti ya Bu ya. Udah. Ibu. Itu karena Ibu curang. Pulang ya Bu ya. Pulang ya Bu ya. Itu Ibu selalu kurangi timbangan, Bu. Bapak tahu. Dari mana Bapak? Lihat dengan kepala saya sendiri. Pak, saya jualan gini kalau Bapak banyak uangnya. Istighfar, Bu, istighfar. Astagfirullahaladzim. Ibu. Astagfirullahaladzim. Bapak nggak apa-apa. Bapak nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Mas. Itulah kelakuan istri saya, Mas, kayak begitu. Selalu kasar. Saya nak. Kasihan, nak. Bapak nggak apa-apa beneran. Bapak nggak apa-apa tadi kakinya. Nggak apa-apa, Mas. Ayo. Ya udah gini Pak. Gue coba ngejar naik motor ya Pak. Patnya sama Bapak naik mobil aja ya. Iya. Ya. Ini tolong ya warung ya. Tolong. Motor. Sep. Motor sep. Yuk, naik mobil ya. Pak, tapi tadi ada yang sakit nggak, Pak? Nggak apa-apa. Ya Allah, sebenarnya ini kenapa sih, Pak? Banyak banget yang udah dicurangin sama ibu. Emang istri saya kalau jualan curang suka ngurangin timbangan. Terus tadi itu, Pak, orang-orang ngambilin barang-barang Bapak di rumah. Katanya buat utang-utang apa sih, Pak, sebenarnya? Iya, Mbak. Memang istri saya itu pengennya hidup mewah, pengen cepat kaya, pengen pakai pakaian yang bagus, pakai gelang, kalung. Jadi utang ke sana kemari. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kasih. Halo, Assalamualaikum ya. Kenapa sih? Lo di mana? Cikini Raya ngapain? Ya udah, lo share aja ke gue ya, gue kesana sekarang. Iya. Ya udah, lo tunggu. Oke. Mas Bas, kita ke Jalan Cikini Raya ya. Pak Mario udah ketemu sama ibu, katanya mereka berhenti di Cikini Raya. Ya, kita ke sana, kita samperin aja. Bapak ada keluarga di sana atau ada kerabat di sana? Nggak ada. Mungkin teman-temannya istri saya kan. Ya udah deh, Mas Bas kesana ya, agak cepet ya. Dia mau beli nasi goreng. Masa habis berantem beli nasi goreng sih? Itu dia lagi di warung itu nasi goreng. Oh iya, itu benar-benar. Itu istri saya, Pak. Oh, nggak tahu tadi dia dari tadi di situ. Kayaknya dia nelpon orang kan tadi. Cuma nggak tahu dia kayaknya mau ketemuan. Ya, kayaknya dia mau ketemuan sama orang. Lihat. Itu udah lama dia di situ? Lumayan, Pak. Setengah jam. Mau ngapain itu di situ, Mbak? Kayaknya udah lengkap. Siapa sih? Gue Astagfirullahaladzim. nggak terlalu jelas nih. Kan Vicky. Pak,
Bapak kenal nggak itu siapa perempuannya? Itu nggak kenal saya, Pak. Bapak nggak Bapak kenal? nggak kenal? Nggak kenal. Itu ngapain ngecek-ngecek motor gitu? Uang kayak gitu. Jangan-jangan motornya mau dijual? Iya, kayaknya mau dijual motor gitu. Jual motor kok masa Bapak nggak tahu sih? Saya tahu, Pak. Kok keterlaluan? Nah, itu untuk kenapa nggak Pak itu? Perlakuan istri saya kayak begitu. Udah nggak tahan, Pak. Saya. Pak, bener jual motornya Pak. Gue yakin banget tuh. Itu dia Mas. Yakin, Pak, itu dijual motornya, Pak. Bapak, istri bapak nggak pernah ngomong mau ngejual motor Nggak sebenarnya? pernah, Mang. Nggak pernah ngomong. Ya Allah gimana coba sih? Kok banyak banget Tuh, kan kejadian? dia cabut kan nilai motor tuh. Ah, Astagfirullahaladzim. Nanti istri bapak sendirian di situ bawa. Bawa amplop ya bener. Ini kurang apa benar hari itu? dijual nih, Pak. Barang mau Bener, udah Pak. diambilin sama rentenir terus sekarang kayak gini. Ini perasaan gak enak nih. Ini mau dijabet kayaknya, mau dicopet ya. Tuh kan bener kan? Itu kenapa? Ini kayaknya gue kenal deh, ini bukannya preman yang kemarin ya? Ini preman yang di rumahnya kan? Bukan, gua. Woi! Woi, 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 woi! Woi! Woi, lu ngambil apaan? Hei! Woi, 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 lu ngambil apaan? Hei! Ibu nggak apa-apa, ibu nggak apa-apa, ibu nggak apa-apa. Duit jual motor tadi, ibu beneran jual motor tadi. Terus diambil sama mereka? Ya Allah, Bu. Astagfirullahaladzim. Bu, ibu kenapa sih jual motor nggak bilang sama suami ibu? Suami saya gara-gara itu saya begini, saya susah dong. Makanya saya jual motor. Kok ibu malah nyalain suami ibu? Iya gara-gara dia makanya saya utang saya banyak di mana-mana. Kan ibu yang ngutang. Itu tadi apa sih siapa? Ada apa lagi? Ada apa lagi nih? Kamu gara-gara kamu orang berdua bikin saya utang. Astagfirullahaladzim. Istighfar, Bu, istighfar. Biar kamu gak bisa kasih makan saya sampai kayak seperti ini. Sekarang barang saya habis semua, habis semua. Astagfirullahaladzim. Ibu yang ngutang. Sekarang ibu yang ditagih. Ya tapi saya gak bakal utang kalau lagi saya bisa kasih makan saya dengan benar. Suami ibu tuh lagi sakit, Bu. Butuh perhatian ibu, bukan malah disalah-salahin, Bu. Coba dia kalau bisa kasih makan yang benar sama saya, kasih nafkah yang benar sama saya. Saya gak mungkin seperti ini. Lama lagi anak seperti ini. Astagfirullahaladzim, Ibu. Sama anak ibu. Sadar, Ibu. Bu, Astagfirullahaladzim. ibu mau kemana, Bu? Bu, Astagfirullah. ibu tunggu, Bu, sabar, Bu. Bu. Astagfirullahaladzim. Jalan, jalan. Astagfirullahaladzim. Pak, Ayolah. Pak, Bapak kenapa, Pak? Pak, Bapak. Ya Allah. Pak, sabar, Pak. Istighfar, Pak. Bapak mau kita bawa ke klinik, Pak? Ada yang sakit? Pak, Bapak nggak apa-apa, iya. Bawa ke Ayo, klinik ayo, aja ya? ayo. Kita bawa klinik aja, Pak, ya. Kita bawa klinik aja, Pak, ya. Udah, Bapak sekarang ikut saya. Bapak, kita bawa klinik. Pak. Pak. Mbak? Mbak, nangis?
nggak bisa ngapa-ngapain. Bisa ngapain itu? Kenapa? Mbak, ibu kenapa, Mbak? Kita nggak tahu. Dia nggak berapa minggu dia emang tidur di tempat aku. Kata dokter tuh dia nggak kenapa-napa. Dia sehat, tapi kenapa dia nggak bisa ngapa-ngapain? Jadi udah dibawa ke dokter? Udah, tapi hasilnya tuh dia baik-baik aja, gak ada diagnosa apa-apa. Bentar, di dokter diapain aja? Sempat diperiksa, tapi kata dokter tuh dia gak ada penyakit apa-apa. Tapi udah coba diperiksa darah. Udah, dan hasilnya tuh baik-baik aja semua. Baik-baik aja. Mbak. 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 Istighfar, Mbak. Mbak, istighfar, Mbak. Ibu coba dengerin saya, Bu. Istighfar, Bu. Istighfar Ibu. Astagfirullahaladzim. Bu, ibu coba, Bu, dengerin saya, Bu. Istighfar, Bu. Istighfar, Mbak. Mbak, coba istighfar, Mbak. Ibu nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong, Ma. Bisa kayak gitu aja. Gini deh, Pak. Gimana kalau misalkan kita coba panggil Bapak Ustadz, coba kita ajak ke sini. Iya. Iya. Coba kalau kita bawa Pak Ustadz, siapa tahu bisa Pak Ustadz membantu. Kalau kita coba ke medis kan udah dicoba dan nggak ada hasilnya kan. Gimana kalau kita coba bawa Pak Ustadz ke sini, bisa nggak? Betul, Mas. Nggak apa-apa ya, Pak. Kebetulan di Iya, masjid. iya. Gini, Fatih coba tunggu sini, gue coba cari Pak Ustadz ya. Iya, Nggak apa-apa, Fatih temen Ustadz. Tolong, Mbak. Ini ke dokter, kemana udah nggak ada penyakitnya, coba dilihat. Ya, coba tolong dilihat ada apa Pak Ustadz. Segala penyakit pasti ada obatnya, ya. Pak Ustadz. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu senantiasa mengabulkan doa-doa hamba. Dari kemarin sama-sama ya kita berdoa, kita ruqyah dulu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat penyakitnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Astagfirullahaladzim. Keluar kamu, jahat keluar. Astagfirullahaladzim.
Alhamdulillah ya ibu sudah sembuh ya. Jadi karena inilah sebagai suatu pelajaran bagi ibu ya, bahwasannya sepasang suami adalah bagaikan pakaian yang satu sama lain saling menguatkan. Dalam Al-Quran dikatakan hunna libasulakum wa antum libasulahunna. Wanita adalah pakaian dari laki-laki dan laki-laki adalah pakaian dari wanita. Fungsi dari pakaian adalah yang pertama untuk melindungi diri dari panasnya terik matahari, dan yang kedua melindungi diri dari dinginnya malam. Oleh karena itu janganlah kalian berdua saling menyakiti satu sama lain. Ya, ini semoga menjadi pelajaran kita semua ya. Yang namanya mendekatkan diri sama yang kuasa itu sangat penting. Ya bisa dilihat dari kejadian barusan, ya kan? Kalau yang namanya doa-doa mendekatkan diri kepada yang kuasa itu tuh sangat wajib, sangat penting. Begitu saya Mario Wirix. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.